Hai, selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Baik-baik kah? Ya, sesuai dengan tema yang kalian inginkan. Ya, ada seseorang di sini yang menurut kalian itu banyak diamnya. Banyak diamnya, banyak enggak komunikasi. Kenapa? Itu yang membuat kalian serba salah kan? Gak tahu harus berbuat apa, terus bagaimana. Kayak tiba-tiba dia membisu, gak banyak bicara, tapi hubungan kalian masih berjalan, statusnya masih ada. Kita akan bedah total apa yang menjadi pikirannya saat ini. Oh, aku melihat adanya harapan ya. Ada sesuatu yang dia cita-citakan di sini, yang dia pikirin banget. Membayangkan akan sesuatu, cita-cita, keinginan. Jadi lagi down, aku bilang. Lagi memprediksi ke depan itu apa yang bisa dijalani. Hambatannya, keseimbangan. Kita nanti akan lihat ya, karena ada keseimbangan, ada hambatannya mengenai keseimbangan. Secara alam bawah sadar apa yang dipikirkan. Mengenai intuisi, oke. Teman-teman, aku bisa lihat di sini. Terkait dengan segala sesuatu yang aku lihatnya ya, mengenai keseimbangan, cita-cita, harapan, intuisi. Orang lebih banyak diam dikarenakan ada aspek yang tidak seimbang, teman-teman. Yang dimana mungkin dia sudah mencoba segala cara, tidak ada yang membantu, dan dia tidak berpikir kamu bisa membantu. Berat ya, terkait cita-cita dan harapan karena seperti itu. Orang ini lebih banyak mengurung diri, berpikir, ngejalanin sedikit-sedikit, semoga nanti bisa ada hasil atau ada sesuatu yang menjadi satu jawaban. Karena semua bertumpuk sama dia, mengandalkan caranya bagaimana. Dan dia yakin di sini ya, dengan adanya dia tenang dulu sekarang, maka apa yang dia mau ini akan jalan gitu loh, terjalin dengan baik ya. Apa yang dia cita-citakan, apa yang buat dia pusing di sini, kita akan buka. Afirmasi aja ya. Jadi kita tahu dia tuh kayak ngandalin intuisi dia gitu loh, untuk bisa jalan gitu. Pusing, nggak butuh bantuan sebetulnya, butuh bantuan orang ini. Ya, butuh bantuan banget. Kita lihat apa yang dia mau. Apa yang dia mau. Dia tidak cukup kuat. Dia tidak cukup kuat untuk menjalani masalah ini ya. Dia merasa gak ada bantuan. Jadi ada masalah
dia punya masalah nggak dibantu sama saudara atau orang terdekat, teman-teman. Yang harusnya ngebantu, orang di dekat dia ngebantu, itu nggak ngebantu sama sekali, ya. Jadi, ini masalahnya adalah masalah dari rumah. Masalah dari internalnya dia. Yang dia harus pecahkan sendiri. Pengen adanya kebebasan. Oke. Aku bisa bilang bahwa orang yang kamu pikirkan kenapa banyak diam adalah dia punya masalah internal di rumah. Bisa jadi hubungan dia dengan keluarganya, ya. Permasalahan mengenai finansial itu juga bisa, pekerjaan dia yang terhambat, atau dia di sini tiba-tiba nggak ada kerjaan. Jadi nggak balance hidupnya dia, intinya nggak balance. Dan tidak ada siapapun di sini yang care, yang mau bantu. Itu masalahnya. Bebannya itu dikasih ke dia semua. Ibaratnya tadinya enak, terus jeblong. Nih PR kamu kerjain. Gimana itu? Makanya dia diem. Kita sekarang masuk ke alam bawah sadarnya. Yang dia inginkan dari ketenangan ini, dari di dalam diamnya tuh apa? Adanya harapan, adanya bantuan, adanya dia pengen optimis lagi, pengen ada sesuatu yang jalan, ya. Ini bisa kelihatan sih teman-teman, ingin adanya sebuah perubahan. Peka kek, ada yang bantuin kek. Aku lihatnya seperti itu. Jujur aja ya, sudah terkena mental teman-teman. Jadi butuh space. Dia butuh perhatian, butuh bantuan kamu untuk kasih support atau apapun, ya. Dia sekarang itu ngelihat orang, ngelihat siapapun, itu kayak mau nyakitin dia gitu loh. Padahal dia tuh sudah memberikan cinta, memberikan yang terbaik. Jadinya dia sekarang skeptik, aku pengen sendirian dulu. Masalahnya berat ya teman-teman. Sebenarnya sih, kalau aku bilang, kenapa dia sampai tidak bicara sama kamu? Karena terkait dengan masalah internal atau kebutuhan dia sendiri, ya. Berarti orang ini memang masih tahu diri, nggak minta-minta. Sampai kamu maksa, baru dia bakal ngomong, oh ya aku butuh sebetulnya, tapi aku tidak enak untuk berbicara. Karena tanpa adanya bantuan di sini, apa yang dicita-citakan tidak akan jalan. Sementara dia sudah punya program atau sudah punya rencana ke depannya, aku tuh mau gimana, lepas dulu dari masalah keluarga, aku lihatnya ya. Jadi momok masalahnya dari keluarga, teman-teman. Apakah dia menjadi tulang punggung, menanggung hutang, menanggung permasalahan keluarga, dibebanin ke dia semua, dan mungkin orang terdekat nggak bantu. Keluarga nggak bantu. Karena masalahnya di keluarga. Tuh, masalahnya di keluarga kan tadi. Karena kartu miringnya di keluarga. Jadi, ini bisa dipastikan ya, kestabilan dari fondasi kehidupan dia yang bermasalah. Apa yang bisa kamu lakukan di sini? Apa yang bisa kamu berikan? Kita lihat ya, apa yang bisa kamu lakukan untuk membantu. Di sini, jangan kamu juga jadi ikut-ikutan mikir. Itu masalah dia, maksudnya
Jangan kamu terlalu pikirin, nanti nggak ada solusi. Kamu butek, dia butek, nggak ada solusi. Kasihlah dia namanya ya bantuan, apa yang bisa kamu bantu. Jangan cuman, iya hubungan aku begini, tapi kamu nggak bisa bantu. Aku udah hubungan sama kamu loh, tapi kamu nggak bisa memberikan effort buat apa. Walaupun dia tidak meminta. Ada kartu tongkat di sini. Dia pengen ada seseorang yang datang memberikan dia, oh ya ini kabarnya bagus nih. Memberikan dia perhatian, kehangatan. Minimal apa yang bisa kamu bantu? Apa yang bisa kamu ikhlasin buat dia? Gitu. Tuh. Kartunya ngeri ya. Di sini aku bisa menyimpulkan bahwa dia terikat pada satu masalah yang memang itu tiba-tiba teman-teman. Karena ini kartu mayor, aku baca duluan. Yang dia butuhkan adalah, maksudnya efeknya ya, membuat dia tuh nggak bisa mikir. Dia butuh tangan, dia butuh orang yang ada apa nih? Yuk solusinya begini. Itu yang dia lebih butuh. Karena kondisinya ini memang mengenai keluarga dia. Ketika kamu datang ke kehidupan dia itu sudah rumit. Sudah rumit banget. Yang harus kamu lakukan adalah memberikan bantuan. Itu sih. Coba kamu tanya sama dia, afirmasi, kamu udah masalah apa? Disuruh nanggung utang atau gimana? Ada yang mau dibayarkan mungkin. Ya kan? Kalau aku bisa lihat dari sini, ini aku nggak tahu ya, tapi aku ngerasa energinya orang ini yang kamu berikan ke aku itu buat pusing. Aku bacain zodiaknya dulu ya. Ada Leo, ada Cancer, ada Capricorn, ada Aries, ada Virgo, ada ya tadi Capricorn, Scorpio, Aquarius, Sagittarius, Pisces, Gemini, Cancer. Apalagi nih? Pisces. Paling kuat adalah dari mayornya Aries dengan Capricorn. Keterbatasan ya teman-teman, keterbatasan banget. Dan ini tuh kayak suddenly, tiba-tiba mendadak dia terikat utang ini. Feeling aku sih ada something utang, sesuatu yang harus dibayarkan, yang ditanggung dari keluarga. Aku akan kasihkan siapapun orang ini energi positif, karena aku juga pusing teman-teman ya. Kartunya tuh kayak kasih aku getaran, wah berat masalahnya. Jadi kalau dia tiba-tiba diam dan menghilang, itu udah masalah internal. Dia nggak tahu harus ngomong sama siapa. Bagaimana hubungan kamu dengan dia? Bagaimana hubungan kamu dengan dia pada akhirnya? Aku melihat kamu merasakan apa yang dia rasakan sekarang. Harusnya seperti itu, karena jiwa kalian masih ada soul connection-nya, masih ada nyawanya hubungan kalian. Jadi kalian nggak usah khawatir ya. Di sini ya, masalah ini itu akan membuat namanya hubungan makin kuat, makin lekat, makin memberikan kedewasaan buat kalian berdua, bahwa masalah yang sekecil apapun dalam sebuah hubungan itu harus diselesaikan bersama. Dia ada perasaan gak enak ngomong sama kamu ya. Pasti hubungan itu gak selalu mulus, ada namanya bahaya atau peringatan-peringatan. Contohnya ini, tuh, dia butuh support kamu teman-teman. Keluar kartu ini mengafirmasi, support yang kamu berikan gak boleh nanggung-nanggung. Misal begini, kamu sebetulnya butuh apa sih?
Enggak, aku nggak butuh apa-apa. Oh ya udah. Kabar kamu gimana? Aku lagi pusing, nanti dulu ya, misalnya kayak gitu. Ya udah, kasih dia space. Besok kamu tanya lagi, kamu gimana? Baik nggak? Sudah mendingan belum? Kalau ada yang mau ceritakan, silakan diceritakan. Komitmen dan ada perbedaan ya. Jadi hubungan kalian di sini aku melihat ini masih akan ada namanya kelanjutannya kok. Bukan hanya diam saja. Semua koneksi itu nanti pasti akan ada perbedaan. Dan dalam hal ini kamu pasti akan uring-uringan kenapa dia diam aja. Nah, sembari dia diam aja, komunikasi tuh nggak boleh putus. Ini saran aku ya, komunikasi nggak boleh putus. Tidak usah menyinggung masalah-masalah dia dulu. Biarkan dia di sini mengelola pikirannya dulu sampai mentalnya tenang. Karena aku lihat memang ini agak kena mental teman-teman. Masalah tiba-tiba loh. Tiba-tiba dia harus melunasi sesuatu itu kayaknya nggak make sense ya. Nggak masuk akal. Gimana kalau posisinya dibalik ke kamu? Kamu juga pasti akan bingung, atau kamu di sini akan lebih kayak nyusahin orang gitu. Aku melihat karena dia tipe-tipe bukan yang mau nyusahin orang, mungkin dia cuma minta bantuan sedikit. Tapi jika itu terus-terusan mengenai masalah ekonomi, kan nggak mungkin dia minta kamu terus. Contohnya seperti itu. Jadi saran aku, bagaimana kekuatan kalian bisa mengentas masalah ini sama-sama itu lebih baik. Kamu tidak pernah tahu isi hatinya dia, karena mungkin beberapa di antara kalian memang bukan orang yang sensitif. Tapi kalau kamu udah tahu dia sensitif, kalau kamu udah soul-nya tuh udah nyatu banget, kamu pasti tahu dia ada masalah ini. Terkait dengan internal keluarga, kamu bisa afirmasiin deh ke dia, ya. Tahu dari mana? Kasih tahu channel aku, dari sini aku taunya. Ya, insya Allah aku bisa membantu orang, ya, dengan mengungkap apa yang menjadi pikirannya sekarang. Jadi biar kalian tahu bahwa tema aku nih sebetulnya bukan hanya masalah cinta, tapi masalah pengorbanan juga, masalah gimana kita terkoneksi dengan seseorang. Kalau untuk masalah cinta itu halu-halu aja sih sebenarnya. Semua tarot reader pasti bisa ngomong kayak gitu. Oh, dia ke kamu, dia ini, dia itu. Tapi harus lihat dari sisi jeleknya dulu. Ada beberapa tarot reader juga yang di sini, ya mohon maaf, kalau dalam hubungan orang ketiga itu nggak suka. Itu ada. Bacanya langsung jelek aja. But, kalau aku semuanya netral ya. Tapi kalau aku begini, kalau ada klien yang nggak sabar, nggak sesuai dengan estimasi, bacanya bisa jelek. Ya, itu keluar yang paling jelek. Bukan dari aku, tapi dari kartunya. Dan aku menjaga emosiku tuh harus stabil sebetulnya. Dan di tahun 2022 ini, masalah itu juga makin banyak, bukan makin kurang. Termasuk hubungan kamu sama dia. Jadi gimana kalau kamu di sini dia lagi kena mental, kamunya harus tetap sehat. Karena harus ada penyeimbang. Kalau kamu di sini sama-sama terkekang juga, hubungan ini tuh akan putus. Kelihatan banget. Atau kamu terlalu memaksakan. Sometimes orang tuh punya privacy sesuatu yang nggak dia mau omongin. Bisa jadi dia biasanya mandiri, tiba-tiba ada masalah, malu ngomong sama kamu. Hargai privasi orang. Oke? Nah, sampai di sini teman-teman, kita akan ungkap untuk zodiaknya ya. Salah. Kenapa zodiak terus? Kita ungkap namanya. Ini orang-orang yang lagi diem sama kamu. Tuh, nama panggilannya. Panggilan sayang, ya. Silahkan dicek. Kalau misalnya memang resonate, namanya ada, zodiaknya ada, afirmasi ke dia. Aku nggak bisa ngajarin kamu cara afirmasi, tapi pelan-pelan.
Jangan kalau dia diem, kamu kok diem aja sih? Jangan ngomong kayak gitu. Ya, udah nggak zaman. Ini tahun 2022 ngomong, kamu diem aja ngapain sih? No. Apa kabar dulu? Apa kabar? Kalau dia nggak jawab, nggak apa-apa. Besok lagi. Apa kabar kamu? Udah baikan belum? Udah sehat belum? Ya, jangan pernah maksain atau menyolot. Jangan nyolot, karena orang punya masalah sendiri. Oke? Jangan lupa juga pakai parfum Li Aura. Deskripsinya ada, pemesanannya ada di kolom deskripsi. Silakan dibuka ya. See you. I love you. Bye-bye.